Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita dalam fokus Subhana Rabbiyal A'la terkait dengan surah Al-Ghasyiyah. Pada rekaman terdahulu kita sudah menyelesaikan berkenaan dengan yang masuk neraka. Pada malam hari ini kita lanjutkan dengan yang masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu penuh kenikmatan. Lisa'iha radiyah, karena ketaatan, karena usahanya dia merasa senang. Berbeda dengan yang masuk neraka. Wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina. Walaupun mereka bekerja keras, banting tulang selama mereka di dunia ini, tapi karena apa-apa dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang nilai ibadah, sehingga mereka merasa kesal. Amilatun nasibah, karena kerja keras, payah, tapi tasla naran hamiyah, tapi mereka masuk neraka yang sangat panas. Sedangkan orang yang masuk surga wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah, karena usahanya, ketaatannya di dunia, mereka merasa senang ketika melihat pahala di hari akhiratnya. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Jadi digambarkan mereka di dalam surga tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Ini suatu, kalau kita dikaitkan dengan sholat, maka ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk di dalam kehidupan keseharian, orang itu selalu menghindari perkataan, perbuatan yang sia-sia. Ini suatu kaitan dengan sholat. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 3 selalu dihubungkan, seperti
dalam hal neraka. Di sini difokuskan pada makanan dan minuman. Tusqa min ainin aniyah, diberi minuman dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum tu'amun illa min dhari, dan tidak mereka makan kecuali dari pohon-pohonan yang berduri. Makanan minum. Ya. Ini menggambarkan bahwa kita harus hati-hati terhadap yang kita makan, yang kita minum, sesuatu yang masuk ke mulut kita. Untuk memperhatikan yang halal dan haram. Setidak-tidaknya kita waspada, kita perhatikan makanan minuman kita. Kemungkinan ada hal-hal yang haram, termasuk juga sumber makanan, minuman dalam arti uangnya. Kemudian orang yang di dalam surga digambarkan la tasma'u fiha laghiyah, tidak mereka mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat lain, maka di sini selalu dihubungkan bahwa perkataan kita itu, lidah kita, yang secara umum di dalam surah Al-Mu'minun tadi yang saya sebutkan pada ayat 3, menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Salah satu ciri orang yang sholatnya khusyuk. Fiha ainun jariyah, di dalamnya mata air mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia didekatkan. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun. Wa zarabiyyu mabathutha, dan permadani yang terhampat. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa di dalam menjelaskan surga dan neraka di ayat ini, kalau di ayat-ayat lain ceritanya berbeda. Jadi disesuaikan dengan budaya. Jadi kalau waktu itu di Mekah mungkin ya, orang yang duduk di permadani, ya, bantal-bantal yang tersusun, ya, gelas-gelas minuman yang tersedia yang bermacam-macam ukuran. Dipan yang ditinggikan, suatu yang indah pada waktu itu. Ya. Nah, surga dan neraka ini kalau kita bayangkan, kita pikirkan, walaupun termasuk hal yang gaib, ya, itu menunjukkan ketinggian ilmunya Allah. Kemudian ada bagian lain, diajak kita berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah kamu tidak perhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Mengapa unta? Karena di unta
merupakan alat transportasi yang dekat dengan kehidupan orang Mekah. Ya. Kalau unta itu banyak cerita mengenai unta itu. Unta itu sangat penurut. Bahkan walaupun memang waktu pergi haji punya keinginan untuk melihat bagaimana orang memotong unta. Tapi karena situasi yang tidak mungkin kan, jadi hanya kita dengar cerita bahwa unta itu kalau mau dikorbankan, dia seolah-olah menyerah saja. Tidak terlalu seperti di kita itu sapi, kerbau, agak repot kita menundukkannya. Kemudian dia itu pendam, ya, pendam. Kalau pernah ada suatu cerita, ada seorang yang pemiliknya, ya, berlaku kasar terhadap unta, sehingga pada malam hari dia tahu bahwa majikannya tidur di suatu tenda. Maka tenda itu diobrak-abrik, ya, pendendam. Kemudian kalau berjalan jauh, seperti diumpamakan orang kapilah, ya, kapal yang berada di daratan, berbulan-bulan tahan berjalan. Kemudian kalau minum, jarang minum, tapi begitu minum sampai jumlah banyak sekali, dan badannya terus membesar karena banyak air di situ. Jadi hal-hal inilah yang diajak pada waktu itu dipikirkan. Kemudian wa ilas sama kaifa rufat. Bagaimana pula langit ditinggikan. Langit itu tidak ada tiangnya, ya. Seperti tidak ada tiang penyangga, ya. Di dalam surah Al-Mulk juga dibicarakan masalah alam semesta. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana pula gunung-gunung ditegakkan. Jadi gunung-gunung itu yang muncul ke permukaan, bagian gunung yang kita lihat, tapi bagian yang dalam yaitu sebagai pasak bumi, yang membuat bumi ini tidak menjadi stabil. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana pula bumi dihamparkan. Kemanapun kita pergi, kita selalu menemukan jalan lautan yang tidak bertepi. Kemudian berubah taufik. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Sungguhnya kamu hanya pemberi peringatan. Berbeda di dalam surah Al-A'la. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Fadzakir inna fa'ati dzikra.
berilah peringatan. Sungguh peringatan itu bermanfaat. Kalau di surah Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan yang berkuasa atas mereka, kecuali illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dari iman dan ingkar kepada Al-Quran. Fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, maka akan disiksa oleh Allah dengan azab yang besar, yang pedih. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan. Nah, selesailah surah Al-Ghasyiyah yang merupakan substansi di dalam kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kalau kita hitung, banyak sekali yang perlu kita ingat, tapi tidak perlu dipaksakan. Apalagi sembahyang berjemaah, lain dengan sembahyang sendiri-sendiri. Maka diceritakan bahwa Rasulullah itu sampai lama sekali dia sujud. Ya. Tentu memang tidak diceritakan apa-apa yang dibaca, tapi kita yakin bahwa tidak lepas dari Al-Quran. Nah, kesempatan kita di dalam sujud itu berdoa, mudah-mudahan kita terbuka ya. Misalnya kita teringat dengan kehidupan neraka yang dijelaskan dalam Al-Ghasyiyah, dengan mengingat mungkin timbul rasa takut, maka muncullah doa, yaitu doa ibadur rahman. Rabbana asrif anna jahannam inna adzabaha kana gharama sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana asrif anna adzab jahannam. Ya Allah, Tuhan kami, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami azab neraka. Karena azab neraka itu kekal. Saat mustaqarra wa muqama. Semakin lama penderitaan, semakin pedih. Jadi doa itu muncul mungkin karena kita teringat bahwa Allah itu Maha Tinggi dalam hal berkenaan dengan hari kiamat. Sekarang kita pikir lagi dua surah. Apakah mungkin ada surah-surah yang lain? Kalau dari sisi tafsir, maka Sabbisma rabbikal a'la itu ayat pertama di dalam surah Al-A'la. Maka kemungkinan di surah yang di atasnya At-Tariq. Maka kita perlu teliti, kita baca At-Tariq. Ternyata At-Tariq juga punya substansi yang sama dengan surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Nah, jadi semua itu, ya, 3 surah ini sangat
erat dengan Subhana Rabbiyal A'la. Surah ini kunci. Nanti ketemu ayat-ayat yang mengembangkan substansi yang berada di sini lebih detail. Maka semakin banyak ingatan kita, semakin banyak substansi yang berkaitan Allah, sehingga kita sibuk pikiran kita dengan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Jadi saya kira sebagai penutup saya sampaikan bahwa surah At-Tariq juga termasuk di dalam substansi Subhana Rabbiyal A'la. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.